you're fighting in UFC, you have to think like you are the best. If you think, oh, I'm number 10, I'm number 15, you have to go home and sit down in the home and watching UFC in the TV. The Evil Nirvana! Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Let's rip the Pertama, Othman Azaitar melawan Francisco Prado. UFC Vegas 77 diatur untuk menampilkan pertarungan menarik antara Othman Azaitar dan Francisco Prado. Dalam pertarungan yang sangat dinantikan ini, dua petarung kuat akan bertemu, menjanjikan pertarungan mendebarkan di dalam oktagon. Artikel ini memberikan pratinjau komprehensif tentang pertarungan yang akan datang, menganalisis latar belakang, gaya, penampilan terkini para petarung, dan prediksi hasil pertarungan. Othman Azaitar memasuki UFC Vegas 77 dengan rekor mengesankan 13 kali menang dan 1 kali kalah. Dikenal dengan kemampuan striking eksplosifnya, Azaitar telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam divisi lightweight. Dalam 5 laga terakhirnya, ia telah memenangkan 4 pertandingan, menunjukkan dominasinya di dalam kandang. Azaitar, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan selalu bersemangat untuk maju, menjejakkan kakinya dan memberikan serangan yang menghancurkan. Perbedaan mencoloknya yang liar dari 7-3 menunjukkan pendekatan agresifnya dalam pertarungan. Meskipun kekuatan utama Azaitar terletak pada serangannya, ia memiliki pertahanan takedown yang solid, sehingga menantang lawan untuk menjatuhkannya ke ground. Namun, dalam pertarungan terakhirnya melawan Matt Frivola, Azaitar mengalami kekalahan KO yang cepat. Perlu dicatat bahwa Azaitar mendapat cuti selama 2 tahun pada saat itu, yang mungkin memengaruhi kinerjanya. Francisco Prado, petarung muda yang menjanjikan, memasuki oktagon dengan rekor mengesankan 11 kemenangan dan 1 kekalahan. Di usianya yang baru 21 tahun, Prado telah menampilkan kemampuan dan potensi yang luar biasa, menjadikannya prospek yang menarik di divisi lightweight. Mirip dengan Azaitar, Prado adalah petarung kuat yang lebih suka terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dia memiliki kekuatan meninju yang signifikan dan dikenal dengan pukulan looping yang besar dan tendangan kepala yang menghancurkan. Teknik clinch Muay Thai milik Prado dan takedown eksplosif menambah keserbagunaan pada kemampuan strikingnya. Terlepas dari penampilannya yang mengesankan, usia muda Prado menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk bersaing dengan lawan yang berpengalaman. Kecenderungannya untuk menjaga kepalanya tetap tegak membuatnya rentan terhadap serangan balik. Selain itu, dagunya mungkin akan diuji dalam laga ini, karena Azaitar memiliki kekuatan KO yang luar biasa. Baik Azaitar dan Prado memiliki kekuatan dan kemampuan menyerang yang luar biasa, menjadikannya pertarungan yang sangat dinantikan. Memprediksi hasil pertarungan ini cukup menantang, mengingat gaya para petarung yang mirip dan potensi KO lebih awal. Mempertimbangkan kekalahan KO baru-baru ini dari Azaitar dan keterampilan halus Prado meskipun usianya masih muda, beberapa mendukung Prado dalam pertarungan ini. Pelanggaran gulat Prado dan keterampilan gulat yang unggul berpotensi menjadi faktor kunci dalam mengamankan kemenangan. Di sisi lain, pengalaman dan kekuatan KO Azaitar tidak bisa diremehkan. Jika Azaitar bisa mendaratkan tembakan kuat ke Prado dan menguji dagunya, dia bisa keluar sebagai pemenang. Agresivitas Azaitar dan potensi KO di ronde pertama membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Mengingat kehebatan kedua petarung, kemungkinan besar pertarungan ini akan berlangsung cepat dan penuh aksi. Peluang mencerminkan kemerataan pertarungan, yang semakin menambah antisipasi. Dengan gaya gambar cermin Azaitar dan Prado, ada kemungkinan kuat bahwa pertarungan mereka akan menjadi pertarungan malam yang menonjol. Fans dapat mengharapkan kembang api, pertukaran berat, dan potensi penyelesaian awal. Mempertimbangkan potensi KO dari kedua petarung, sangat penting bagi penggemar dan petarung untuk menganalisis pertarungan secara menyeluruh. Salah satunya kemungkinan besar akan mencetak kemenangan yang signifikan, menjadikannya tambang emas potensial bagi DraftKings dan penggemar taruhan. Kesimpulannya, UFC Vegas 77 menjanjikan pertarungan seru antara dua petarung tangguh, Othman Azaitar dan Francisco Prado. Sementara Azaitar menghadirkan pengalaman dan kekuatan KO, Prado menunjukkan potensi luar biasa di usianya yang baru 21 tahun. Hasil dari pertarungan ini tidak pasti, tetapi para penggemar dapat mengharapkan pertarungan eksplosif yang mungkin berakhir dengan sistem gugur lebih awal.
Saat malam pertarungan semakin dekat, antisipasi semakin meningkat, dan penonton dengan penuh semangat menunggu pertarungan kedua bintang yang sedang naik daun ini di divisi ringan. Kedua, Albert Duraev melawan Jun Yong Park. Dalam dunia MMA, setiap pertarungan memiliki keunikan tersendiri. Dalam ulasan ini, kami akan membincangkan komentar menarik yang dibuat oleh Albert Duraev mengenai lawannya, Jun Yong Park, menjelang pertarungan mereka di UFC Vegas 77. Sebelum kita membincangkan komentar Duraev mengenai Park, mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang pertarungan ini. Pertarungan dijadwalkan untuk berlangsung di UFC Vegas 77, yang merupakan salah satu acara besar di dunia MMA. Dengan adanya acara ini, Duraev memiliki peluang untuk menarik perhatian dan membuktikan kemampuannya kepada para peminat dan pengkritik. Duraev menghargai peluang ini yang diberikan oleh UFC dan bertekad untuk tidak menyia-nyiakan peluang ini. Sebelum pertarungan, Duraev mengeluarkan komentar menarik tentang Park. Duraev mengatakan lawannya agak membosankan dan menyatakan bahwa Duraev perlu menciptakan pertarungan yang menarik. Duraev dan tim latihannya telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Park. Duraev telah mengubah pendekatan latihannya dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kekuatan fisik dan kemahirannya. Dengan ini, Duraev yakin bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang seru. Duraev menyatakan bahwa ia telah memberikan penekanan pada peningkatan kekuatan dan kecerdasan fisik dalam latihannya. Duraev sadar bahwa untuk bersaing dengan atlet teratas dalam pekan ini, dia perlu dalam keadaan fisik yang terbaik. Selain itu, Duraev juga telah memperkenalkan juru latih serangan dan juru latih tinju dalam timnya. Ini menunjukkan kesungguhan Duraev untuk memperbaiki kemahiran bela diri dan menambah upayanya dalam pertarungan ini. Dengan perubahan ini, Duraev berharap dapat memberikan penampilan yang mengagumkan kepada para penonton dan timnya. Selain menyediakan pertarungan yang menarik, Duraev juga memiliki keinginan yang jelas untuk masa depannya di UFC. Duraev menginginkan pertarungan dengan pejuang teratas dalam kategori berat dan berharap mendapat peluang melawan petarung yang berada di peringkat 10 besar. Duraev juga bercita-cita untuk menjadi calon pemenang dalam waktu terdekat. Duraev berharap dapat membuktikan kepada dunia bahwa Duraev adalah calon yang layak untuk berada dalam pertarungan kejuaraan. Dalam pertemuan tersebut, Duraev juga menyatakan bahwa ia berharap untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat dan memberikan kesan yang besar. Duraev menekankan bahwa ia tidak ingin pertarungannya berakhir dengan keputusan wasit dan ingin mengakhiri pertarungan lebih awal. Duraev percaya bahwa persiapan yang telah dilakukan dan hasil yang dia dapatkan selama latihan akan memungkinkannya mencapai target ini. Kesimpulannya, dalam artikel ini, kita telah membincangkan komentar menarik Albert Duraev mengenai lawannya, Jun Yong Park, menjelang pertarungan mereka di UFC Vegas 77. Duraev secara terbuka mengatakan Park sebagai agak membosankan, tetapi dia mempunyai cara untuk menjadikan pertarungan ini lebih menarik. Duraev telah melakukan perubahan dalam latihan dan bertekad untuk memberikan penampilan yang hebat. Duraev juga mempunyai target untuk melawan petarung teratas di kelas berat dan bercita-cita untuk menang di pertarungan kejuaraan. Pertarungan ini pastinya akan menarik minat para penonton MMA dan kita semua menantikan penampilan Duraev di UFC Vegas 77. Ketiga, Holly Holm melawan Bueno Silva. UFC Fight Night kembali dengan pertarungan seru antara Holly Holm dan Mayra Bueno Silva. Dalam artikel ini, kami akan memberikan prediksi lengkap untuk setiap pertandingan yang ada dalam acara ini. Dari analisis pertarungan sebelumnya hingga statistik dan kekuatan masing-masing petarung, kami akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang potensi hasil pertandingan. Dalam acara minggu sebelumnya, kami berhasil memprediksi bahwa pertarungan utama tidak akan berlangsung hingga akhir, dan terbukti benar. Meskipun demikian, kami tetap optimis dan siap memberikan prediksi yang lebih baik di UFC Vegas 77 kali ini. Pertarungan utama ini akan mempertemukan antara Holly Holm dan Mayra Bueno Silva. Holly Holm, mantan juara dunia, memiliki pengalaman dan keahlian yang luar biasa dalam tinju dan kickboxing. Dia juga memiliki kemampuan yang solid dalam bergulat.
Di sisi lain, Mayra Bueno Silva adalah petarung muda dengan tendangan kaki yang kuat dan pukulan berat. Namun, dengan pertarungan ini, kami memperkirakan bahwa Holly Holm akan keluar sebagai pemenang. Pengalaman dan kelincahan Holly Holm di dalam oktagon akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan ini. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan jarak dan memanfaatkan kelemahan lawannya. Meskipun Mayra Bueno Silva memiliki potensi untuk menciptakan kejutan, kami berpikir bahwa Holly Holm akan menguasai pertarungan ini dan memenangkan pertarungan ini. Dalam UFC Vegas 77 ini, kami memberikan prediksi lengkap untuk setiap pertandingan yang ada. Dari pertarungan utama antara Holly Holm dan Mayra Bueno Silva hingga pertarungan lainnya, kami mencoba menganalisis setiap faktor yang mempengaruhi hasil pertarungan. Meskipun prediksi bukanlah sesuatu yang pasti dalam olahraga tarung, kami berharap bahwa analisis kami dapat memberikan panduan yang berguna bagi para penggemar UFC. Mari kita nantikan aksi seru di dalam oktagon yang akan datang. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.